Yo, yo, yo. Udah belum? Oh, udah. Tes one, tes one, tes one. Oh guys, balik lagi di live stream setiap weekend bareng Rp10.000. Jika kalian punya pertanyaan, bisa langsung di-share di kolom komentar. Buat yang nonton ulang, bisa dicari berdasarkan timestamp topik apa yang kalian minati. Kita share link dulu. Sembari kalau ada problem di audio tadi, bisa di komen-komen. Problemnya bukan di audio, beli. Apa dulu? Di crypto price action. Seperti judul hari ini ya, emas meroket, Bitcoin menuki gitu. Enggak ya? Kenapa kabar? Ethereum digocek emas ke 5.000. Enggak, Ethereum-nya apa kebalik lagi. Emasnya mendahului Ethereum guys ke 5.000. Iya, duluan finish guys. Apa sih judulnya aku? Oh, emas. Discord, Telegram. Yo guys, kalau ada pertanyaan, diajak join temennya juga. Kalau nonton ulang, langsung skip ke timestamp. Harusnya ada banyak pembahasan yang menarik. Karena minggu ini, meskipun gerakan harga kripto nggak menarik, tapi ya lumayan ada banyak sih yang bisa kita bahas. Dari segi semingguan terakhir kan kita udah bikin konten tuh tentang NYSE masuk blockchain. Terus ada juga kemarin Davos ya di Switzerland. Switzerland apa Swiss? Aku lupa lagi. Pokoknya di Davos ada World Economic Forum, itu banyak petinggi-petinggi dunia yang memberikan ceramah-ceramahnya. Lumayan menarik melihat dari segi ya para elit itu apa yang sedang ada di proyeksi mereka untuk masa depan ekonomi. Ada kemarin lagi cooking dia. Terus habis itu ya di City seperti biasa, ada aja yang ngerak, ada aja drama, ada aja hal-hal yang mungkin menimbulkan pertanyaan. Jadi kita welcome di sini untuk yang pengen pembahasan atau pertanyaan apapun dalam semingguan terakhir. Iya, kita selalu di sini menemani guys. Live stream. Siang tim RR, siang. Joseph selalu hadir di awal-awal. Teks sekarang Telegram. Nanti sebelum kita mulai dulu dari materi, mungkin kita bakal share juga beberapa news yang ada di pekan terakhir ini ya, di minggu ini. Jadi biar kalian nggak ketinggalan juga dari industri kripto apa update-nya. Dan kita lanjut ke Q&A. Oke, sudah link. Jadi sambil kita menunggu teman-teman pada join, pada masuk, mungkin kita kasih rekap dulu kali ya. Jadi kalau misalkan kalian nonton ulang siarannya dan memang sudah mengikuti setiap konten RR, bisa di skip ke timestamp langsung pembahasan Q&A-nya nanti. Duh, kok nggak mau? Oh oke, yo let's go. Oke, jadi kita bakal melihat dari YouTube dulu yang pertama. Untuk rekap semingguan terakhir, konten yang kita bikin di YouTube itu seperti yang kalian bisa lihat di layar. Kenapa tidak muncul? Walah ternyata belum kepencet. Oke. Nice. Loh, hilang kitanya. Hilang. Oke. Nice. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat, ini adalah siaran ulang dari live stream Sabtu sebelumnya. Kita udah kasih timestamp di situ, jadi kalau kalian pengen nonton lagi, itu bisa langsung ke sesuai topik-topiknya. Kita bahas lumayan banyak, ada bahasan tentang crypto Powell Trump, ada Aztec privasi, ada Yapping InfoFi yang kemarin mati, analisis bear flag atau bottom. Ini yang lumayan menarik nih sebenarnya pembahasannya, karena di sini kita ngasih tahu tentang performa harga yang kalau misalkan kalian sudah nonton, harusnya sih tidak terkejut ya dengan gocean-gocean harga di beberapa hari terakhir ini. Kemudian setelah analisis on-chain, kita ada bacain komentar dan opini kalian kemarin pada mengambil pihak, apakah merasa bearish dengan bear flag atau bullish dengan sudah mencapai bottom. Dan ternyata sejauh ini memang tren bearish-nya yang masih beneran lebih kuat. Dan nanti kita bakal cek lagi di Twitter juga, ada beberapa chat tentang itu yang kita share. Sisanya sih tentang perang masalah geopolitik, ada supply crypto, dan beberapa fundamental tentang gimana cara kalian milih token, altcoins, ada Monad, Ethereum, Solana, Pump Fund, tarif, sama RUU Clarity Act, terus sama tutorial staking, narasi polymarket, sektor gaming, dan segala macam lainnya. Tinggal langsung dicek aja di sini untuk yang ketinggalan live stream
minggu lalu. Habis itu berita besarnya yang dari semingguan terakhir, yaitu dunia finansial geger. NYSE masuk blockchain dan kripto. Dan di thumbnail kebetulan ada Solana, Ethereum, Monad, bukan karena NYSE maksud 3 blockchain ini, karena kita belum tahu blockchain yang mana yang akan mereka pilih atau bikin sendiri. Tapi di episode ini kita membahas tentang 3 blockchain itu juga, selain dari pengumumannya NYSE. Jadi kalau misalkan kalian pengen nonton di situ, lumayan singkat videonya, hanya 8 menit aja. Terus karena ada kenaikan dari segi popularitas dan viralnya blockchain Canton, meskipun tidak baru, sudah lama, tapi dia dapat traction sekarang gara-gara ada narasi tokenisasi, ya kan. Ini kalau kita ngelihat sih di beberapa hari terakhir dari konferensi World Economic Forum dan Davos, itu pembicaraan tentang tokenisasi, hampir semua orang ngomongin tentang itu, yang pada bekerja di pelaku industri kripto. Dan Canton memiliki privasi juga. Jadi bukan cuma tokenisasi, privasi, ada beberapa hal yang dibahas sama Mas Noval di sini. Jadi 12 menit kalian bisa tonton kalau ada yang penasaran dan belum tahu Canton Network itu apa, apakah tokennya itu koinnya bullish, dan kira-kira apa yang sedang mereka kerjakan ada di sana. Sisanya kalian bisa ngelihat pecah-pecahan dari video-video episode tadi dalam bentuk short tentang cara cuan trading konten viral di internet, tentang NYSE, Clarity Act, Morgan Stanley, ETF Solana, dan banyak lagi yang sudah kita schedule. Ini setiap hari kecuali weekend, kita nggak publish itu. Nah, terus kita masuk ke Twitter. Ini BTW reminder kalau kalian belum follow, wajib follow, karena kita lebih sering di sini. Kalau di YouTube kita upload 3 kali seminggu, tapi kalau di sini kita usahakan setiap hari ada tweet. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari awal minggu, itu kita bisa ngeliat, nah ini kan live stream terakhir. Nah di sini kita bahas tentang penurunan harga Bitcoin ya, karena kan di live streamnya kita bahas tentang bear flag atau bottom. Dan terus ini kita mengungkit lagi tweet yang sudah kita publish dari awal bulan. Dan ini bahkan sebelum kenaikan harga yang orang-orang merasa harusnya udah balik lagi momentum bullish. Jadi sempat ada rally di awal tahun, tapi kita merasa trennya itu masih dalam tren bearish. Dan kita ada kasih sedikit beberapa insight, 72 sampai 82 ribu dolar itu ruang kosong yang bisa dilihat dari segi teknikal sama dari segi on-chain. Dan kemudian akhirnya kita nge-tweet lagi, gimana nih sekarang udah menjelang akhir bulan gitu kan, apakah kita bakal menjemput titik itu untuk beberapa orang yang mantau. Karena kalau ngelihat dari beberapa siklus, itu setiap kali metrik-metrik kayak moving average jebol, kayak 52 week, itu akhirnya kita nemuin bottom di beberapa titik yang harusnya sih bikin orang khawatir karena kan sentimennya buruk sekali. Cuman bear market sebelumnya memang sudah ada faktor-faktor kayak Mt. Gox, gelembung ICO, Terra Luna, Three Arrows Capital, FTX, dan lain-lain. Yang sekarang apa penyebabnya kok bisa sampai turun ke 56 ribu dolar? Karena kan ruang kosongnya harusnya kita sudah bisa menemukan support di 70 ribuan dolar itu atau kurang lebihnya nggak terlalu jauh. Kalau ke 56 harus ada faktor besar, misalnya kayak Michael Saylor bangkrut, atau gelembung AI, atau krisis keuangan global. Nah setelah itu kita nge-retweet ini, NYSE yang kita bahas tadi di video YouTube. Kemudian ada pengumuman Trendle, ini menarik banget di Monad karena dia versi eksperimen dari prediction market. Jadi dia bukan cuma trading hasil, tapi dia trading attention-nya. Jadi nggak peduli apakah hasilnya baik atau buruk, kalau itu dapat attention, kalian dapat potensi cuan di sana. Kemudian ini adalah pasar di Solana yang sekarang makin gercep ya gara-gara disaingi sama Hyperliquid. Mereka juga pengen ngelisting secara spot aset-aset kripto yang lagi rame dan populer dan viral. Kemudian ada juga tentang ETF, kita bahas kalau kemarin meskipun ada gerakan harga yang lagi turun dan jelek, ETF itu tetap dapat inflow yang gede dan MicroStrategy seller itu tetap lanjut beli Bitcoin. Dan kalau misalkan kita ngelihat sih dari segi tekanan jualnya itu justru mulai berkurang, sedangkan tekanan beli dari ETF sama MicroStrategy itu makin nambah. Dan kalau kita ngelihat dari hukum ekonomi dasar, kalau misalkan supply makin rendah tapi demand makin tinggi, harusnya itu menjadi fondasi pasar yang lebih kuat strukturnya. Nah, kemudian setelah itu kita ada beberapa pembahasan lain. Ada kayak kita nge-retweet kemarin kan gara-gara emas itu lagi rame dan pumping, ya kita nge-retweet dari Indonuts karena di Monad sendiri pun kalian sudah bisa mulai trading itu. Kemudian kalau misalkan kita ngelihat dari segi altcoins, ada beberapa laporan hasil riset dari Coinmetrics yang nunjukin aset kripto itu udah semakin banyak.
Jadi modal itu harus makin pilih-pilih dan ngefilter beberapa koin atau token aja. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat sektor altcoin itu udah makin terpusat, kayak 10 altcoin terbesar aja itu 82% nilai pasar. Dan itu naiknya kalau misalkan kita ngelihat siklus-siklus sebelumnya 70% pasar, sekarang udah 82% pasar. Dan sejak tahun 2023 altcoin market cap yang besar itu mengungguli performa altcoin yang market cap-nya lebih kecil. Nah, akhirnya kita ya ngasih pertanyaan di situ deh. Kalau misalkan kalian masih suka trading alts, gimana kira-kira strategi barunya di siklus ini? Karena udah semakin banyak, semakin susah untuk difilter. Habis itu ada pengumuman dari segi token MON, itu kategori Labs menyatakan kalau mereka bisa beli sampai 30 juta dolar token MON, dan ini bukan komitmen untuk buyback kayak yang kita lihat di Hyperliquid atau Pump Fund, tapi lebih ke opportunity. Mereka cari kalau ada situasi atau kondisi pasar yang bisa dijadikan peluang, itu mungkin mereka bisa lumayan nambah di situ. Risiko rewardnya untuk beli MON, apalagi kalau kita ngelihat dengan market cap-nya yang sekarang lumayan tertekan. Habis itu ada Seeker. Ini yang paling rame sih sebenarnya, karena dia HP Solana yang kedua. Yang pertama itu harganya lebih mahal 2 kali lipat. HP yang kedua ini setengah harganya HP Solana yang pertama. Jadi lebih mudah terjual, dan kita ngelihat harga tokennya itu benar-benar volatil banget ya. Alasannya ya token baru biasa memang volatil. Tapi juga karena ada banyak orang yang mulai bagi-bagiin di Twitter sentimen positif mereka dan kenapa ngerasa itu bullish. Kalau misalkan kita ngelihat sih kemarin sempat harganya itu naik sampai di kisaran valuasinya Thorchain sama Terra Luna Classic. Dan kalau kita ngelihat dari segi domainnya sih memang ini jauh lebih laris manis. Kalau kita ngelihat dia udah ada lebih dari 100.000 domain yang terdaftar. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama HP Solana yang pertama sih emang beda ya. Kalau yang ini karena udah tahu dulu orang bisa cuan dari beli Saga, makanya sekarang mereka juga terinsentif untuk beli yang Seeker. Katanya malah saya sempat melihat di Twitter ada beberapa yang lumayan numpuk beli banyak dan akhirnya jadi cuan dari Seeker. Itu. Nah, Modal kalian ada 500 ya kayaknya. 500 kayaknya. $500 kayak dulu. Kalian ada nggak coba komen kalau ada yang pengalaman beli Seeker dan airdropnya juga ternyata bisa balik modal. Kemudian kita nge-retweet dari Mandala Chain, itu ada use casesnya, karena sebenarnya kalau misalkan kita ngeliat dari segi Mandala Chain itu dia bakal segera TGE, dan ada beberapa live stream yang makin sering mereka lakuin di Twitter untuk ngasih tahu dari segi roadmap dan apa kelanjutan berikutnya. Kemudian akuisisi sih ada dari Chainlink, Fastlane, itu ya kemarin yang paling bisa dibilang salah satu pengumuman yang menarik, karena kan kalau di tim Monad mungkin beberapa orang dari ekosistem luar kurang tahu apakah mereka kompeten atau enggak. Ternyata ada tim yang contohnya kayak Fastlane di Monad itu teknologinya saking bagusnya diakuisisi sama Chainlink, dan ini memudahkan mereka untuk bisa diintegrasikan ke berbagai protokol di blockchain lain di luar Monad juga, jadi nggak eksklusif di Monad aja. Kemudian kita kemarin nge-quote tweet di sini karena ada yang nge-share ya chart gimana Bitcoin sama emas, nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut juga, itu valuasinya lebih rendah daripada yang kita lihat di bear market sebelumnya dan bahkan setelah ada peristiwa Black Swan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini sudah bottom atau enggak? Tentu enggak semudah itu karena ada banyak faktor, tapi at least ini adalah insight yang lumayan menarik, jadi kita quote tweet. Kemudian ada beberapa highlight dari Davos sih, yang paling umumnya ya dari Davos tuh yang kita kemarin tweet dari Perdana Menterinya Kanada, itu Mark Carney kemarin ngobrolin tentang gimana tatanan dunia itu sedang berubah, dan hegemoni AS itu menurut dia sudah tidak lagi sama dan akan berubah. Dan kalau misalkan kita ngeliat dari segi aset, kita ngeliat dari treasury, dari dolar US, dari semua pasar saham juga, itu lumayan ketahuan ya kalau memang orang-orang dan investor lagi lari ke aset di luar Amerika Serikat. Nah, nanti kita ada bahasan lebih lanjut bisa kalau misalkan ada yang mau nanya tentang itu. Terus ditutup dengan quote dari Elon Musk, itu penutupan Davos World Economic Forum. Pokoknya dia bilang lebih baik jadi optimis dan salah daripada jadi pesimis dan benar. Kalau jadi pesimis benar ya artinya dunia hancur. Jadi lebih baik jadi optimis dan salah. At least sudah berusaha untuk membuat dunia jadi lebih baik lagi.
Habis itu paling yang terbaru adalah Ethereum. Ini pengumuman yang bagus banget. Dia membuat strategi untuk tahan kuantum secara jangka panjang dan mereka bikin effort khusus sampai ada timnya dan ada upaya-upaya riset dan development dari berbagai tim, dan timeline roadmap-nya bisa kalian lihat di sini dari segi devnet-nya, workshop-nya, edukasinya. Jadi benar-benar menarik, karena kalau kita ngeliat dari segi Bitcoin-nya lumayan pelan-pelan ya, kayak ada beberapa tim aja sih yang bantu ngerjain, tapi Bitcoin-nya sendiri dari segi core-nya kurang ada banyak gercep. Kalau di Ethereum Foundation udah mulai gerak tentang strategi kuantum jangka panjang. Habis itu paling tentang Monad aja, TVL ekosistem DeFi-nya itu merangkak dan mendekati angka 500 juta dolar, jadi lumayan banyak ternyata aktivitas di DeFi. Dan pertumbuhan stablecoin-nya juga lumayan stabil, meskipun sempat rada turun tapi tetap di angka 400-an juta dolar juga. Itu beberapa konten yang kita highlight di YouTube sama di Twitter RR. Sisanya dari segi tokenisasi ada kayak funding Superstate, ini memungkinkan IPO on-chain. Jadi kalau perusahaan-perusahaan pengen IPO di blockchain, itu bisa lewat Superstate, mereka dapat pendanaan 82,5 juta dolar. Kemudian dari segi social fi, kemarin Farcaster diakuisisi sama Neinar, dan ini yang sempat bikin orang juga lumayan khawatir dengan masa depan social fi dan media sosial yang desentral, apakah masih bisa. Dan Chainlink ini ngulangin yang tadi ya tentang akuisisinya dengan Atlas, dan Vitalik di sini berusaha untuk membela juga karena selain Farcaster, Lens juga dijual ke Musk Network. Jadi AV ngejual Lens ke Musk Network, dan akhirnya Vitalik ngasih tahu kalau dia bakal sangat-sangat mendukung di tahun 2026 ini media sosial yang desentral. Cuman pertanyaannya gimana adopsinya, karena kadang yang paling rame adalah finansialisasinya. Sedangkan di sini dia nggak suka sama elemen-elemen spekulasi yang ada di social fi, karena kadang kan konten bisa ditradingin ya kan, kreator bisa ditradingin, itu hal yang dia nggak suka, dia pengen fokus desentralisasi. Tapi ya dari segi retail sih biasanya yang dicari finansialisasinya. Iya. Terakhir, harapan-harapan yang ada di artikel Ryan Watkins ini lumayan menarik. Kalau misalkan kalian pengen baca, mungkin di weekend ini menurut saya ini sangat-sangat direkomendasikan, karena dia bahas gimana kalau di siklus-siklus sebelumnya itu valuasi bisa tinggi banget itu karena kita tidak menilai sesuai dengan apa yang sudah dibangun. Terlalu banyak gimmick, terlalu banyak hal-hal yang over engineer, dan terlalu banyak hal yang sebenarnya valuasi mereka tidak segitu harusnya. Jadi memang terlalu tinggi, dan sekarang di siklus modern ini setelah orang-orang udah mulai makin banyak kembali ke fundamental, building sesuatu yang lebih legit, akhirnya valuasi jadi lebih ke riset. Dan ini bukan karena koreksi, karena kripto mati atau gimana, tapi karena evolusi. Dan itu yang kita taruh di thumbnail. Evolusi kripto, kita ngeliat dari gerakan harga komoditas versus kripto, dan di kripto altcoin terbantai, yaitu dia dampak-dampak dari siklus sebelumnya, gimana terlalu banyak gimmick, dan terlalu banyak hal-hal yang sebenarnya nggak value-nya tinggi, tapi dinilai terlalu berlebihan. Akhirnya jadi overvalued, sekarang ke riset semua. Dan dia harapannya adalah dengan evolusi ini nanti kripto bakal bertumbuh sesuai dengan yang bagus-bagus, yang berfundamental, yang berkualitas, dan yang memang menawarkan nilai oke lah untuk memperbaiki dunia. Nah itu dari segi product market fit, ya kan, dan user-user memang butuh, bukan karena cari cuan cepat, tapi memang dibutuhkan, yaitu solusi-solusi yang harusnya kita lihat lebih sering ke depannya. Jadi itu sekian untuk semingguan terakhir dari segi konten dan hal-hal yang mungkin kalian kelewatan. Tapi yang terakhir itu menarik loh, Be. Yang terakhir tentang artikel itu aku jadi keinget sempat baca, lupa namanya, tapi berkaitan hal itu juga. Kalau kita bandingin ya, sistem inflasi, ada inflasi di dunia ini kenapa dibutuhkan, kayak gitu kan. Jadi kalau nggak ada kan harga barang tuh tetap aja segitu, nggak bisa naik kan. Kalau ada inflasi kan naik, nanti nunggu bubble pecah lagi riset, kayak gitu-gitu aja kan sistemnya. Jadi kalau kita ingat di zaman dulu ya, mungkin barang-barang elektronik itu yang masih baru-baru banget. Misalkan kayak zaman penemuan TV gitu kan, tuh mahal banget. Sekarang kayak udah beli kacang gitu kan rasanya. Ada motor itu dulu kayak mahal banget gitu awal-awal. Semua kayak gitu, di barang elektronik khususnya. Habis itu dibuat lebih bagus, tapi bisa harganya dibuat lebih murah gitu. Mulai affordable gitu, mulai menemukan titiknya, titik yang seimbangnya gitu jadinya. Kayak dulu kan penemuan baru wajar kan gitu, dinilai lebih mahal gitu. Kalau kita lihat kebalik,
ke zaman itu kan kayak wah zaman dulu dikit banget orang punya TV kan di Iya. satu desa mungkin ada yang satu itu 2 orang kayak gitu Nonton kan. sepak bola bareng Iya gitu di nobar ronda. gitu. Sekarang nggak ada sistem nobar gitu kan. Nggak ada. Jadi mungkin kayak gitu gambarannya. Bisa dibaca menarik gitu. Iya, karena kalau misalkan kita lihat kan kadang orang juga terlalu milih salah satu ekstrim ya, antara pesimis banget atau optimis banget. Yang optimis banget gitu kan merasa oh ini masa depan, semuanya bakal pakai ini bla bla bla. Terus yang pesimis ini pasti jelek, nggak bakal diadopsi, nggak ada yang mau. Padahal biasanya realitanya ya kalau kita berkaca dari sejarah ya bakal lebih seimbang ke tengahnya. Jadi ya bakal ada yang pakai tapi nggak bakal semuanya. Ya ada bakal adopsi tapi bukan berarti ini jelek banget. Jadi kayak ada titik tengahnya yang akhirnya yaitu pasar pun berusaha mencari titik valuasi sebenarnya itu berapa dia nilainya di dunia gitu loh. Karena kan kalau dibandingin valuasinya sama aset tradisional itu bisa dibilang compare-nya lumayan kuat gitu kan, triliunan dolar. Sedangkan kalau aset-aset lain di dunia orang tahu, orang pakai, orang merasa berguna. Sedangkan kalau yang di kripto kadang cuma city-city doang yang merasa oh ini bagus, ini oke. Tapi kalau kita ngelihat dunia luar belum begitu peduli dengan kripto. Nah, cuman bagusnya ya pertumbuhannya itu memang compounding. Jadi kalau kalian ngeliat dari chart di artikel ini, dari segi stablecoin, mobile wallet user, pendapatan aplikasi, volume on-chain, entah itu spot maupun perpetual, itu benar-benar compounding. Jadi bukan pertumbuhan yang harusnya langsung melejit dalam waktu singkat, tapi perlahan-lahan strukturnya dan momentumnya kebentuk, jadi naik. Karena kalau ngeliat ini gila sih, ini kenaikannya luar biasa. Terutama yang di on-chain sih, yang di on-chain. Kan dulu kita udah sempat bull market di 2021 itu kan eksponensial banget kalau dari segi harga ya. Tapi lihat adopsi on-chainnya jauh sekarang. 2021 jauh banget. Padahal dulu banyak aplikasi gitu kan juga hitungannya. Perpetual ada juga dulu, DEX sudah ada juga dulu gitu. Tapi ini dari segi penggunanya, kan volumenya jauh sekarang. Tapi emang kelihatan kalau kita dari perps ya, perps kan yang warna yang terang ini ya. Yang terang. Ini perps awalnya banyak kayaknya karena dicek ya. Tapi setelah kejadian FTX collapse itu di 2022, lihat deh perpsnya yang paling pertumbuhannya gila pesatnya. Iya. Sedangkan spotnya sih relatif masih di sama-sama aja ya. Levelnya sih nggak begitu signifikan. Ini mungkin gara-gara meme coin aja lagi naik. Nah, ya dulu ada meme coin juga sih. Tapi sekarang lebih easy ya, lebih mudah dipakai gara-gara Solana. Kalau dulu kan sniper di it kan tekor gas ya. Gas war soalnya. Nah, berarti kan artinya orang akhirnya ngeliat value kan. Dulu mungkin bisa kok ngelakuin ini di FTX. Nah, setelah dia rungkat tahu value. Apa bedanya yang centralized sama yang decentralized. Akhirnya masuk ke on-chain deh. Karena on-chain kan lebih decentralized. Jauh banget sih itu pertumbuhannya. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan, Li. Udah ada beberapa nih. Yo, pandangan terhadap narasi DePIN, RWA, dan DeFi ke depan gimana? DePIN, DeFi, RWA, semuanya menyangkut gini ya, dunia nyata nih. Ya. DeFi pun juga bisa direalisasikan dunia nyata. Ya, kalau menurutku pribadi, bagus kok narasi itu. Narasi itu semuanya bisa dipakai di dunia nyata dan berdampak juga, punya dampak. Khususnya DePIN, RWA, DeFi itu ya sih bagus. Ya, kalau ngelihat World Economic Forum kemarin sih banyak yang pada bahas tentang tokenisasi dan mungkin DePIN, RWA, DeFi sih bisa dibilang kata penghubungnya ya tokenisasi itu ya, karena kan hal-hal yang ada di dunia nyata ada buktinya, ada klaimnya, ada asetnya di blockchain. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari orang-orang yang petinggi-petinggi gitu kan atau pemimpin itu merasa penting, merasa diperlukan dan dibutuhkan, ya seharusnya sih kita ngelihat itu ke depannya makin diadopsi. Karena memang biasanya orang nggak ngelihat value dari kenapa harus on-chain, kenapa harus tokenized, nggak ngelihat value kecuali ada kejadian-kejadian. Kayak contohnya aset bisa dirampas, kita nggak benar-benar pegang itu, nggak desentral, atau mati, nggak bisa di-maintain, atau harganya slippage, atau nunggu weekend, ya kan, jadi price discovery-nya nggak dapet, dan itu semua benefit-benefit yang ada di on-chain. True, dari segi kedepannya adopsinya bagus itu, DeFi terutama ya, kan udah makin banyak tuh yang TradFi mulai melek tentang DeFi ya. Habis itu RWA juga yang tadi tokenisasi, mungkin masuk ke RWA dia.
Kalau Devin, kita udah sempat juga ngobrolin di beberapa live stream lalu tentang bagusnya gimana, tapi kesulitannya ada di sisi mana untuk Devin? Karena bersaing dengan bisnis tradisional secara distribusi itu sulitnya kalau Devin ya. Kalau dari narasi semuanya bagus. Kita bilang bagus bukan artian wah ini bakal harga naik, nggak gitu. Kita lihat dari segi fundamental si sektor itu. Gitu. Oke, lanjut lagi. Bang, gimana keadaan kripto ketika perang dunia ketiga? Saya nggak mikir kripto sih kalau perang dunia ya. Iya. Itu jawaban pertama. Kalau perang kita nggak bakal mikirin kripto. Iya. Mikirin hidup, mikirin keluarga, gimana caranya biar tetap aman meskipun ya yang namanya kita bilang negara non-blok atau gimana juga kan nggak tahu kalau terdampak juga pada akhirnya. Iya, nyari info bunker terdekat. Bunker buatan Ya terdekat. kalau ini affordable. Kalau harganya jadi kena markup gara-gara sama kayak istilahnya beli asuransi Iya, pas kan? udah kebakaran gitu loh. Iya. Telat. Itu sih kalau mikirin kripto pas perang dunia mungkin beda ya, beda. Yang pasti kalau ada sesuatu event besar di dunia itu pasti gejolaknya semua ngerasain. Dan harga hancur itu udah bisa dibilang hal yang hampir pasti gitu. Ketika perang ya, nge-weak ke bawah walaupun itu cuma sesaat atau gimana pun itu pasti ada kehancuran karena semuanya panik. Itu semuanya panik gitu. Tidak mungkin langsung langsung to the moon enggak gitu. Semua panik pasti. Covid aja contohnya, pandemi gitu kan, pandemi Covid, semuanya panik, semuanya turun dulu. Cuman kalau ngomongin kejadian kayak gitu kan pasti cash is king ya. Dan misalkan kita butuh nih, kripto sih masih jadi yang paling portable ya. Dibandingkan kalau kita punya aset banyak dalam bentuk tunai atau dalam bentuk emas batangan atau dalam bentuk hal yang benar-benar fisik. Dan kadang jadi susah cari likuiditasnya. Karena harus nyari tokonya atau partner atau siapa yang bisa mencairkan itu untuk bisa transaksi sehari-hari. Jadi kripto sejauh ini sih yang paling liquid. Cuman pertanyaannya kembali ke servernya aja, gitu kan. Kalau misalkan kita tanya tentang Bitcoin sama Ethereum, dan ya yang namanya perang dunia kan harusnya seluruh dunia terlibat kecuali beberapa aja. Jadi tinggal kita lihat apakah ada yang menjalankan node-nya, ada yang mining block-nya, ada yang memastikan itu tetap beroperasi. Kalau bisa, ya tetap bisa transaksi. Kita misalkan tiba-tiba amit-amit harus pindah ke jurisdiksi berbeda, harus pindah wilayah, benua, atau negara, itu kita tetap bisa transaksi. Kita tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau lagi panik dan lagi kayak gitu. Itu sih harusnya yang jadi value-nya kripto juga. Makanya kan desentralisasi di-push banget. Jadi kalau ada beberapa tempat yang nggak terdampak, itu bisa tetap beroperasi, tetap bisa transaksi, tetap bisa menjalani hari ya kan sesuai gimana mestinya. Dibandingkan harus megang fiat fisik yang mungkin nggak berlaku di jurisdiksi luar, atau harus megang aset yang susah ngecairinnya dan berat dan kurang portable gitu. Ya, betul. Itu salah satu sisi yang bisa diunggulkan lah dari on-chain, digitalisasi. Kapan nih BTC Alts Rally Q2, Q3, Q4? Malu jujur di pasar. Diketawain boomers. Ya lagi kalau ngomongin emasnya PAM, perak sama platinumnya PAM itu jadi kayak alt seasonnya boomers. Iya, tuh perak sih yang alt season. Mereka udah alt season duluan, boomers itu. Berapa bulan dia udah 2x itu ya, 100% ya perak itu. 3 apa berapa bulan terakhir ya. Cuman emang biasanya ya kalau misalkan orang itu investasi ke Bitcoin, itu biasanya juga investasi ke emas kok. Banyak banget Bitcoiner maxi juga yang pada investasi ke emas, kecuali yang maxinya benar-benar mati-matian banget sih ya. Karena mereka ya paham dengan realita hidup gitu loh. Kalau misalkan Bitcoiner maxi yang mati-matian banget kan pasti merasanya dunia itu bakal hancur, kiamat, apokalips, jadi nggak ada lagi aset lain yang layak untuk dipegang. Sedangkan kalau yang realistis gitu kan, mungkin biasanya sih dia punya keluarga, jadi dia tahu sebenarnya life itu kayak apa. Jadi dia pun pegang emas juga dan tahu karena bisa dibilang kalau dari segi short term mereka butuh sesuatu, emas itu yang bisa diandalkan. Sedangkan kalau long term dia pengen untuk pegangan jangka panjang, pensiun atau cuman untuk mengamankan kekayaannya, store of value gitu, ya dia pegangnya BTC, tapi jadi lebih pasif, lebih didiemin long term, sedangkan yang emasnya relatif lebih bisa diandalkan dalam jangka pendek kalau lagi ada apa-apa. Jadi ya kalau misalkan pegang Bitcoin
biasanya sih nggak merasa malu ya, karena punya emas juga, up juga tetap portofolionya. Dan investor yang paham dengan aset itu sih biasanya juga diversifikasi sih ya, bukan yang cuman all in ke satu aset doang. Kalau Jadi dari nggak analis malu-maluan. makro banyakan gitu juga beli. Mm-mm. Banyakan BTC sama emas juga gitu. Mereka punya bag-nya masing-masing gitu kan. Yang makro kan biasanya dari TradFi ya, orang-orang TradFi ya. Itu pasti kok dia megang BTC sama emas juga dipegang gitu. Tapi ya balik lagi ini kan dipantatin gitu. Kenapa malu? Santai aja. Semua kan punya momen gitu kan, balik lagi. Semua punya momen gitu. Pas ketika lagi yang di atas gitu kan, nadanya tinggi gitu. Iya nggak apa, biarin aja, semuanya punya momen gitu. Yang penting fundamental nggak berubah, itu yang kalian yakini ya lanjutin aja gitu. Semua kan punya waktunya gitu. Kayak orang-orang yang megang emas itu lama loh sideways. Dia tahan loh, dia megang itu lama banget sideways. Kalau kita buka chart ya, kalau kalian mau lihat chartnya ya, itu dari emas tahun 2000, kita lihat pergerakan emas dari dulu ya coba ya. Karena kan topiknya menarik ya, emas ATH baru $5.000 sekarang ya. Ini siapa nih? Apa tuh? Yang chart. Coba kita buka chart dulu. Kok ini dulu? Nah. Ini kebalik ya. Silver platinum itu. Coba kita lihat satu aja dulu. Menarik. Apakah sudah 5.000 hari ini? Oh belum. Itu persentase. Persentase kita ubah ke reguler. Oke, hampir 5.000 ya. Nah, sama aja nih momentumnya mereka ya. Kalau kita ngomongin momentumnya mereka emang lagi dapat banget sekarang kan. Tapi kalau kita tarik mundur, nah ini 1 bulan terlalu lama kali ya. 1 minggu aja biarin. Kita tarik mundur, mereka pun juga ngalamin fase-fase yang dimana itu sangat boring gitu. Jadi hal yang bisa dipetik sih menurut saya pribadi ya, diamond hand-nya gitu. Diamond hand-nya gimana gitu. Mereka kalau udah believe, mereka diam, lagi sideways, lagi turun. Ini kalau kita lihat ya dari ATH sebelumnya. ATH sebelumnya tuh di 2011 sempat ATH. Habis itu turunnya tuh lama banget. Turun sideways, down only, habis itu merangkak naik lagi. Itu lumayan lama. Dan kalau yang believe ya mereka santai aja pegang gitu kan. Nih. Itu sampai di 5 tahun loh turunnya. Habis itu belum lagi jemput ATH sebelumnya. ATH-nya kejemput lagi yang di 2011 ini, kejemputnya di tahun 2020. Kejemputnya di harga sini. Nih, kalau kita tarik lagi. Oh. Baru kejemput di tahun 2020, baru kejemput dikit udah turun lagi, belum kejemput lagi turun gitu. Habis itu pas di 2022 baru semuanya breakout. Tepatnya sih 2023 breakout-nya ATH yang dulu gitu. Nah ini kalian bisa nggak tahan selama ini megang gitu pertanyaannya gitu. Jadi mereka emang punya momennya gitu. Kalau beli tahun lalu tahan beli. Nah ini coba kita tarik ya, misalkan nih dari 2011 lah, nggak kita ngomong ATH gitu. Nah ini sampai segini kita megang. 4.300 hari gitu. Ngehold biar break ATH lagi gitu. Break ATH-nya yang baru dan langsung meroket gitu. Jadi itu dia, semua punya momen, semua aset ada masanya gitu. Soalnya kan lagi isu geopolitik, biasa juga kan. China juga banyak banget lagi buy gold gitu. Jadi ya itu dia masanya, menariknya. Dan sebenarnya ya kalau misalkan nih kita samain sama Bitcoin dengan altcoins gitu ya. Kadang itu gini, membanding-bandingkan harga itu, terus kita jadi ngerasa malu, FOMO atau gimana, itu justru jadi mirip kayak kalau misalkan kita kejar-kejaran roket pas bull run gitu loh. Kadang kan ada yang pumpnya 50%, tapi ada yang 70%. Kita megang yang 50%, ngerasa kok aku nggak megang yang 70% gitu. Iya. Aku ketinggalan.
Oh, terus kalau misalkan ada yang sama-sama nih pumpnya 100%, tapi yang satu pump 100%-nya setahun, yang satu pump 100%-nya 2 tahun. Aku mending megang yang kemarin, setahun udah langsung dapet gitu. Jadi kayak ada istilah dalam bahasa Inggris kalau comparison is the thief of joy. Membanding-bandingkan tuh jadi thief of joy, yang mencuri kebahagiaan, merampas kepuasan kita gitu loh. Sedangkan kalau misalkan dilihat dari segi performa BTC, short term period gitu kan udah beda. Terus kalau misalkan sudah paham dengan berbagai aset investasi, memang ada marketnya sendiri beda-beda, dan biasanya dengan diverifikasi itu jadi udah nggak merasa malu karena tahu, oh ya ini short termnya aku megang emas. Kalau yang paling liquidnya banget bisa dibilang relatif aman, karena aku pegang surat utang, yang obligasi pemerintah. At least duitnya misalkan udah dapat kekumpul dari bisnis atau apa, yield udah pasti per tahun berapa persen gitu kan, at least bisa belanja dari situ. Terus Bitcoinnya untuk apa? Oh kita pegang untuk jangka panjang. Altcoins-nya apa? Persentase kecil banget. Kalau to the moon tiba-tiba kaya, kalau nggak to the moon ini nggak menghilangkan aset-aset kita secara dramatis. Jadi kayak udah tahu aja sih POV-nya gitu, kita apa trader, investor, dan pahami berbagai aset yang berbeda, ada marketnya, dan memang ada alasannya kenapa orang diversifikasi juga. Jadi ya comparison is the thief of joy. True. Tapi kalau boleh bilang tadi ya ada aset tradisional lainnya kayak bonds gitu kan. Sedangkan ini aku mau ngelihat gambar ini. Yang ini? Nah ini menarik ini, tadi ngelihat podcastnya si Forward Guidance tentang bahasan bonds dari tahun ke tahun dari zaman bahula. Jadi kita lagi ngomongin emas dan bonds juga ya, soalnya kan dari sisi makro juga banyak yang bahas kayak ini. Nah ini yield berdasarkan dari tahun-tahun bahula dibandingkan. Jadi yieldnya itu kalian bisa lihat di sini ada dot-dot yang ada warnanya, kayak warna ungu itu tahun berapa, sekitar tahun 70-an, habis itu ada yang biru tua sekitar tahun 80-an, tahun 90-an itu warna biru muda, awal 2000-an warna hijau, warna oranye 2010-an, sampai di 2020 itu ada hijau gelap gitu. Jadi ini dibandingkan secara annual, secara 5 tahun ya, secara rata-rata 5 tahunan. Nah itu yield yang ke kanan itu ya. Jadi kalau kalian lihat, dan semakin uniknya yang diperbincangkan itu dari dulu itu yieldnya tinggi, habis itu menurun sampai sekarang, makin turun. Kalian bisa lihat deh sesuai proporsi warnanya masing-masing itu makin turun. Jadi kayak sekarang itu megang bonds, megang surat utang udah kayak ini returnnya jauh banget sama yang dulu gitu. Apalagi inflasi juga masih ada kan sekarang, inflasi juga kalian bisa lihat datanya kan dimanapun itu. Berapa persen inflasi tahunan, habis itu yang kalian rasakan itu berapa persen. Ini bukan menjelekkan, tapi ini by data seperti ini. Jadi itu yang tadi langsung ada di pikiran kalau ngomongin bonds ya. Nggak salah, itu balik lagi ke kalian, terserah kalian. Tapi ini by datanya dari Bloomberg. Jauh penurunannya. Kalau dulu kan emang ya suku bunga itu tinggi banget, habis itu emang sempat, ya lebih volatil lah dulu. Soalnya kan setiap rezim punya sistemnya masing-masing gitu. Kalau sekarang 4%-an bonds, habis itu inflasi ada di angka 3%-an maybe, habis itu belum lagi itu kan nggak semua sektor ya, itu kan rata-ratanya aja. Setiap sektor ada yang kenceng naiknya, mungkin kayak dari healthcare atau pendidikan atau dan lain-lain gitu yang lumayan kenceng. Beda-beda soalnya setiap sektornya. Jadi itu dia kalau pertimbangan. Dan satu lagi sih, ada yang share ini kemarin tentang grafik emas tuh, mungkin ini bisa dilihat ya. Iya. Nah ini sih, kalau ngomongin emas ya, kemarin sih sempat lihat kan lagi nge-scroll pergerakan emas. Iseng emang mau bandingin. Nah itu, kemarin mau buat di TradingView kok agak gini ya, agak ribet gitu. Grafiknya itu nggak mau rapi. Nah habis itu ngeliat di Twitter ada yang share gitu kan, ini dia. Nah pas itu di awal 2020 ya, pas COVID ini ya, setelah flash crash dari COVID itu kan langsung printing gitu kan, dan ya emas emang naik, semuanya juga naik waktu itu awalnya, dan flash crash juga semuanya turun gitu. Tapi kalau dilihat dari segi aset beresiko ya itu dia lebih kenceng gitu. Jadi
istilahnya tuh kayak ketika sentimen itu nge-switch banget, nge-switch itu kan kayak dari buruk langsung oke, baik kayak gitu. Jadi ya aset beresiko tuh sangat cepat ngeresponnya biasanya. Gitu. Jadi kalau sekarang ada geopolitical isu perang di mana-mana, kita udah ngelihat ya, hampir rata-rata influencer ngomongin perang akhir dunia dan lain-lain. Nah, jadi itu dia kata kuncinya. Kalau emang beneran perang ya semoga aja nggak beneran perang kan gitu kan, kita lebih baik damai kan, enak-enak gitu. Tapi kalau tidak jadi ya, kalau tidak jadi ya sentimen nge-switch lagi gitu. Itu sih mungkin yang jadi perhatiannya sekarang. Kita nggak bisa nebak gimana bakal hasilnya, kita hanya bisa mantau gitu kan, karena itu udah di luar gini ya, itu sangat kompleks. Sangat kompleks. Satu aja ada api kayak tis gitu aja bisa memicu gitu. Jadi itu sih yang menariknya. Wajar kok dikatain wah Bitcoin is dead gitu. Dipantatin kalau bahasanya tadi kan. Ya santai Kurang aja, enak tapi. santai aja, semua ada momennya gitu. Asal kalian paham apa yang kalian investasikan itu aman sih. Jadi tidak goyah. Nggak goyah, wah ini lagi naik masuk ke sini, ini lagi naik masuk ke sini, ya jadi exit semuanya ujung-ujungnya. Investasi tuh jangan dijadikan kayak apa pertempuran gitu loh, kayak saling jelek-jelekin, toxic, terus kayak ya ada marketnya masing-masing. Kan bukan klub sepak bola kan, jadi nggak usah saling apa namanya tribal. Karena kemarin ada yang nge-tweet bagus banget juga, nyambung sih sama yang dari artikel tadi ya tentang masa depan evolusi kripto tuh, kayak yang dibangun oleh kripto itu sangat-sangat benar, itu sangat-sangat dicari dunia dan terbukti kan sekarang TradFi, dunia institusi semua akhirnya pada mulai adopsi, yang dibangun benar. Cuman yang salahnya adalah di dalam internal kriptonya itu terlalu banyak pertempuran masing satu sama lain. Bukannya yang saling kolaborasi, membangun, terus jadi bisa gede dan sukses bareng, tapi saling mematikan. Tim satu bilang, oh kamu jelek, kamu centralized, mati gitu kan. Oh kamu likuiditasnya nggak ada, jelek, mati. Oh ini dead chain, oh ini hancur, oh ini apa jelek gitu kan. Akhirnya ya lucunya yang kita bangun benar, tapi yang akhirnya mengadopsi dan bikin platformnya sendiri semua, apalagi open source kan. Jadi orang luar tinggal di institusi itu tinggal pakai buka GitHub, tinggal ambil kodenya, bikin platform sendiri, mereka udah punya user, udah punya akuisisinya, udah cuannya lanjut ke mereka lagi, nggak ke kita akhirnya kan. Coba lihat berapa banyak institusi yang akhirnya bikin platform dan infrastrukturnya sendiri dibandingkan sama yang adopsi udah ada. Ya kalau yang paling utama sih Ethereum paling unggul ya dari segi integrasi, karena itu salah satu blockchain yang paling tua, paling decentralized, paling battle tested, dan itu yang paling dicari institusi merasa bisa diandalkan. Tapi selain itu yang kecil-kecil ada yang bikin infrastruktur sendiri, bikin stablecoin sendiri, bikin aplikasi sendiri, bikin protokol sendiri, dan mereka udah punya user. Jadi itu yang sangat disayangkan kalau misalkan kita punya mindset yang kayak oh crypto udah mati ya kan, projectnya jelek semua, terus jadi pesimisme banget, sentimennya jadi sinis, terus nggak ada yang ngerasa optimis lagi, ya nggak bisa kita build sesuatu yang orang-orang web tuh udah berhasil bikin. Itu sih. True. Malah di dalam yang ribut ya, saling menjatuhkan. Sayang sekali sih. Sudah di jalan yang benar. Ya semoga aja tidak ada yeping begitu lagi. Bukan kolaborasi malah saling menjatuhkan. Oke, lanjut lagi. Gerak di situ tiba-tiba anjlok. Waduh. Tiba-tiba anjlok. Perasaan kalau BTC sih masih di level itu aja emang sih. 80 90 nggak jauh-jauh sih. Tapi ya tiba-tiba anjlok. Tiba-tiba naik juga. Iya. Nanti paginya zut gitu lagi. Ya, begitulah kocokan-kocokan market. Kalau dari time frame yang panjang enggak sih, masih saja. Jadi kategori labs buyback mon ya, tadi udah juga disampaikan tweetnya. Bahas Monat lagi, ada beberapa peluncuran dApps. Ada yang lebih spesifik nggak apa dApps yang pengen dibahas? Iya. Karena kalau misalkan kalian follow Monat Eco, sama follow Indonuts, itu semua integrasi dan dApps dan peluncuran yang baru-baru itu selalu diupdate di sana.
True. Nyambung sama Lidisius sebenarnya sih, mumpung bahas tentang aplikasi di Monad. Menurut Mas David dan Mas Yodik, apa yang paling inovatif? Kalau jawaban saya, yang paling inovatif itu masih belum deploy di Monad. Jadi saya teringat sama artikel yang dibikin sama Yunis Giarta, itu salah satu co-founder Monad. Dia bilang kalau dulu waktu zamannya iPhone bikin HP yang benar-benar full layar semua, orang ngerasa aneh. Karena sebelumnya HP ada tombol. Akhirnya semua aplikasi itu ya yang pakai tombol. Ya mungkin yang beda dikit ada BlackBerry, ada bulet-buletnya itu kan. Tapi sisanya ya benar-benar tombol cetat-cetut, tina-tinut gitu kan. Jadi kalau main game pun game yang berbasis tombol. Dan akhirnya ketika ada iPhone, orang-orang merasa kayak infrastruktur yang kurang diperlukan karena tombol pun sudah berfungsi baik-baik aja. Ngapain bikin baru? Nah, awalnya yang dikira gimmick atau kurang diadopsi, karena memang lumayan makan waktu sih itu waktu iPhone benar-benar mengenalkan HP yang full screen, terus akhirnya developer berusaha untuk mengadaptasi dengan device yang kayak begitu, muncullah aplikasi-aplikasi inovatif. Yang sebelumnya nggak ada adalah game touchscreen, game-game yang kayak Angry Bird, game-game yang kayak Cut the Rope, game-game yang kayak apa namanya, yang potong-potong buah itu lupa lagi. Ninja Fruit. Nah, Ninja Fruit. Fruit Ninja apa Ninja Fruit? Itu dah. Terus sama ada banyak lagi yang akhirnya sekarang HP kalau tidak full screen itu aneh, HP yang ada tombolnya. Malah screen-nya sampai nyamping sekarang. Iya. Malah sekarang udah ada yang lipat 3. Ya kan, Samsung 3 Fold. More screen sekarang. Terus ada laptop pun sekarang udah ada laptop yang layarnya 2, terus bisa keyboardnya dicopot, dilepas, jadi ada real estate lebih banyak. Screen estate lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita ngelihat Monad sekarang, dia kan bikin hal yang beda ya. Kalau Ethereum ya oke, EVM, decentralized, paling battle tested udah lama. Tapi kalau kita ngelihat dari Solana sangat-sangat performance tinggi banget, cuman hardware-nya ya sangat-sangat tinggi juga. Nah, Monad ngambil jalan tengah yang orang juga belum pernah bikin. EVM yang benar-benar desentral tapi performanya kayak Solana, cuman hardware-nya sangat-sangat terjangkau. Nah, itu sangat-sangat berbeda. Sama halnya dengan orang dulu waktu pertama ada iPhone, wah ini beda banget. Buat apa? Aplikasinya ngapain? Orang kalau nggak ada iPhone muncul, ya nggak ada membayangkan game-game yang kayak Angry Bird, nggak ada membayangkan Ninja Fruit, nggak ada membayangkan Cut the Rope. Dan sampai sekarang akhirnya semua udah berbasis layar touch, sampai udah ada tablet, iPad gitu-gitu. Ya itu semua nggak terbayangkan. Jadi menurut saya sih aplikasi yang paling inovatif di Monad masih belum muncul, belum deploy. Kemungkinan besar bakal menunggu entah dari segi momentum pasar, mungkin dari segi demand usernya, baru nanti ketahuan apa sih yang butuh solusinya on-chain yang cuma bisa dibikin di Monad, yang Ethereum susah untuk bikin, Solana susah untuk bikin. Jadi itu. True. Yang diharapin sih kayak consumer app ya. Soalnya itu kan dapat mengakuisisi banyak user dan juga ada di HP. Ya. Karena penetrasi di Indo emang paling gede HP. Nggak tahu kalau di negara lain, tapi saya pikir sih kemungkinan besar juga penetrasi HP lebih gede daripada desktop. Karena nggak semua orang punya desktop, tapi semua orang punya 2 HP. True. Dan semua orang lebih banyak menghabiskan waktunya di HP. Jadi kalau dibilang HP kebutuhan primer, betul. Kebutuhan sekunder juga betul. Karena pada punya 2, nggak punya satu. HP bisnis, HP pribadi gitu misalkan. Kalau laptop belum tentu punya semua, atau komputer atau PC. Oke. Nah ini. Bahas makro juga, Bri. Kapan Powell akan melunak? Melunak dia. Dan Red Card proyeksi. Inflasi kan rendah, jobless naik. Iya, itu kemarin jadi perbincangan juga dari data kemarin. Inflasinya agak naik dikit, habis itu jobless klaimnya itu udah menurun gitu. Jadi itu emang hukum ekonominya begitu ya. Inflasi naik karena jobless makin turun, artinya orang-orang makin dapat kerjaan, penganggurannya dikit kan, makin dikit lah, itu karena jobless-nya rendah. Orang-orang dapat kerjaan, orang-orang dapat bayaran, ya uangnya makin banyak beredar, inflasinya makin naik, gitu emang rumusnya seperti itu. Karena mandat The Fed kan 2 kan, pengangguran sama inflasi, itu emang hubungannya begitu dia, timbang tindih. Nah, jadi beberapa orang sih nyebutnya ada yang bilang reakselerasi lagi dari segi ekonomi. Di AS, GDP juga udah keluar, datanya masih bertumbuh. Jadi secara data makro untuk yang hal itu
kita tidak ada masalah yang besar gitu. Cuman yang buat pasar kayak gini ya itu dia, balik lagi. Bukan dari sisi makro yang di sananya, tapi dari sisi ketidakpastian globalnya, kepanasan dari geopolitiknya. Geopolitik habis itu ada juga kan dari kalau kita ngomongin makro kan di Jepang itu lagi buruk juga keadaannya, liquidity-nya, habis itu dari segi bonds mereka lagi pada gonjangannya banget, yield-nya sangat tinggi, artinya orang-orang itu pada ngejualin gitu kan surat utangnya di sana. Jadi yield-nya makin tinggi. Jadi kalau udah sampai setinggi-tinggi banget ya pasti nggak baik kan gitu. Apapun yang mencuat naik atau turun itu tidak baik. Jadi itu dari kondisi di Jepang juga yang perlu diperhatikan. Japanese bonds. Itu kalau dari makro. Kalau untuk kayak rate cut kayaknya nggak ada perubahan-perubahan banyak. Masih kayaknya di pertengahan atau lupa deh Maret atau kapan gitu yang proyeksi cut rate lagi. Kayaknya nggak banyak kok itu cut rate, nggak mungkin banyak di tahun ini. Juga karena ekonomi juga nggak ada gini ya, nggak ada kendala seperti yang sebelumnya. Lanjut lagi mungkin. Satu lagi beli Solana Seeker koinnya layak hold apa enggak? Kalau untuk preferensi saya sih kurang berminat nge-hold koin itu. Karena kembali lagi ke artikel yang tadi ya tentang evolusi kripto, saya sih bakal lebih gencar mencari koin atau token yang memang jelas kenapa dia harus eksis, kenapa dia harus ada dan punya token dan punya liquidity dan orang cari token itu, ada demand-nya. Entah dari demand-nya dari tim sendiri dalam bentuk buyback, entah demand-nya dari luar. Orang-orang yang merasa dia butuh harus megang dan bukan karena alasan cuman pengen cuan atau naik aja gitu. True. Kalau cuman keinginannya pengen naik, ya itu based on spekulasi jadinya. Spekulasi semata aja, tidak yang punya HP alasan. pertama nggak ada kan ya koin tokennya? Enggak. HP kedua doang ya HP ada kedua. tokennya. Sudah mulai serius. HP pertama soalnya kan ini cuma dapat airdropnya bong tuh yang Iya, paling disokong oleh bong. 30 juta bong. Dan itu pun awalnya nggak banyak terjual. Karena bahkan tech reviewer yang Web2 aja MKBHD itu di YouTube aja sama bilang the worst phone gitu. Ini HP terburuk sepanjang sejarah gitu kan. Nah, akhirnya penjualan nggak banyak dan setelah ada airdrop 30 juta bong itulah baru kejual lebih banyak lagi karena orang pengen arbit beli untuk dijual airdropnya biar bisa cuan. Kalau bong aku lupa dulu nominalnya berapa jadi beli pas lagi rame ya. Kalau yang sekarang itu kayaknya ada yang dapat 40 ribuan seeker gitu kan. Dari modal $500 mungkin bisa dihitung guys itu berapa jadinya. Ada yang bilang 3 kali dari modal dapatnya gitu. Tapi soalnya itu ada levelnya juga kalau nggak salah. Iya ada. Jadi jumlah token yang didapatkan berbeda-beda setiap pengguna HP. Ada yang 750 ribu ya atau 125 gitu-gitu juga. Jadi nggak tahu soalnya nggak megang. Kalau saya pribadi sih tertarik nge-hold, kurang tertarik ya. Apakah ada peluang super cycle? Ini dia super cycle. Kejadian di 2026 soalnya banyak tukang gorengan papan atas seperti CZ sangat optimis super cycle Bitcoin akan terjadi di tahun ini. Tukang gorengan serta CZ ya. Kirain dia punya exchange. Nggak ada jualan gorengan ya. Kemarin aku pas beli galundeng ada dia. Gorengan CZ, Aster. Apa ya kalau kita bicara tentang banyak perbincangan super cycle itu sebenarnya udah dari lama, tapi yang memicu perbincangan itu balik lagi, terutamanya itu sejak ETF launching pas 2023 ya, 2023. Ibaratkan orang-orang tuh mengambil contoh dari emas. Nah ini kan di sini kan saya tandai ya, waktu tadi lihat chart itu ya, emas itu awal ETF-nya di sini gitu. Di awal tahun 2000-an ada ETF emas karena orang-orang zaman dulu kan beli emas tuh fisik aja kan gitu. Banyaklah tragedi lah, susah nyimpen, entah itu dicuri. Jadi bisa beli emas via ETF aja, cuma punya kontrak gitu kan. Disimpenin langsung gitu. Nah, sejak saat itu momentumnya bagus tuh, up only ya turun pasti ada turun, bukan berarti up only up-nya kayak gini gitu kan.
ngeri banget kan. Tapi sentimennya terus membaik gitu, secara jangka waktu yang lama gitu, up only-nya gitu. Nah, banyaklah yang orang-orang tuh mengatai, wah ini kalau BTC bisa kayak gini, bisa jadi super cycle dan lain-lain. Nah, itu kembali ke keyakinan kalian masing-masing aja guys gitu. Kita nggak bisa ngomong, nggak punya bola kristal gitu kan. Tapi kalau secara pandangan kan berbeda sudut pandang juga sangat wajar ya. Kalau kalian memandang dari segi hal ini, ada benarnya. Kalau dari pandangan yang lain, itu kayaknya salah gitu. Jadi tergantung kalian aja. Beli gimana beli? Pandangan dari super cycle gitu. Bukan ini ya tadi ya, ini ya. Nah ini Super cycle CZ gitu ya. Super cycle dulu pertama ini Suzu yang pakai. bukan CZ. Tapi dia pakai super cycle pas banget di top 2021 ya kalau nggak salah. Beberapa bulan sebelum fund-nya dia rungkat. Terus capital. Terus lucunya lagi tweetnya dia ada yang bilang kalau kamu nggak bisa manage risikomu, pasar yang akan memanage risikomu. Gitu. Tweetnya dia sendiri, senjata makan tuan akhirnya. Dan dia yang di-manage oleh pasar. Menurut saya ya, kalau definisi-definisi kayak super cycle, bear, dan bull itu semua kan di beberapa video dan live stream RR terakhir kita udah kasih tahu, kadang malah kurang produktif jadinya. Karena setiap orang definisinya tuh beda-beda. Ya sama yang kayak Blue bilang tadi deh, tergantung maksud dan arti yang kita interpretasikan itu gimana. Kalau dia ngomongin dari segi super cycle itu kayak tadi compounding growth, ya saya percaya dengan super cycle. Karena kripto itu pertumbuhannya bakal terus compounding. Karena makin kesini makin kelihatan kan, beberapa negara, beberapa pemerintah, beberapa yurisdiksi yang udah mulai melanggar hak-hak warga-warganya dalam segi kepemilikan aset, dalam segi privasi, dan semua hal-hal yang sebenarnya ditawarin sama kripto dan blockchain. Kalau definisinya pertumbuhan yang compounding, ya saya percaya dengan super cycle. Tapi kalau definisinya adalah kenaikan harga kayak yang Blue bilang, ya bakal untuk aset-aset kripto tertentu. Bahkan di artikel ini dia bilang, yang lemah akan mati. Tapi yang kuat dan memang punya fundamental, itu justru akan bertumbuh makin kuat. Dan salah satunya ya kalau misalkan kita, ini will wash out weaker players. Jadi menurut saya super cycle tidak akan secara merata ke semua pasar kripto. Akan ke beberapa aset aja yang memang make sense, kayak tadi saya bilang fundamental, demand, dan segala macamnya itu ya bakal mengalami. Karena nggak ada yang menyerupai beberapa aset-aset kripto itu di dunia tradisional. Dan malah yang ada aset-aset tradisional dunia nyata itu semakin masuk ke on-chain. Jadi itu sih tergantung definisinya aja. Kurang produktif kalau kita cuma bilang dari segi bull, bear, super cycle, mega cycle, ultra cycle gitu. Yang penting definisinya aja apa maksudnya. True. Jangan langsung cepat diartikan ya. Kalau orang ngomong seperti itu kan tergantung konteksnya apa. Ya, dan sisi ini cari exit liquidity juga kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu maksud dari setiap tweet yang orang bikin. Makanya kan ada memes-nya ya. Ada yang ngelucu gambarnya apa ya? Gambarnya Nikola Tesla gitu. Tapi tulisannya namanya Albert Einstein. Terus di bawahnya bilang penemu iPhone. Nah, terus usianya dibilang 15 tahun gitu. Nah, terus quote-nya ada tulisannya, jangan percaya semua hal yang kau baca di internet gitu. Itu sering lewat itu. Jadi ya kurang lebih itu sih. Tweet-tweet itu banyak banget yang tidak serius, banyak yang shitpost, banyak yang kan itu bukan kayak pernyataan kepada investor secara resmi, udah lewat audit dari tim legal dulu gitu kan, proofreading segala macam. Jadi ya tweet itu sesimpel hanya tinggal ketik aja. Iya. Apalagi sekarang kan banyak beredar tweet clickbait ya. Jadi emang iya begitu caranya re-engagement juga, yang kontroversi, yang membuat orang emosionalnya terpancing gitu kan juga. Oke, kita lanjut lagi. Ada potensi nggak BTC patah tren? Patah tren tuh berarti dari tren bearish ini kita balik ke bullish lagi. Ya ada potensinya. Kalau kalian lihat di live stream yang Sabtu lalu, itu yang kita upload ulang di hari Senin, kita ngasih skenario bullishnya.
Jadi yang sekarang lagi kejadian itu adalah skenario bearish-nya, yaitu bear flag. Tapi ada skenario bullish-nya juga, yang mana biasanya pasar itu membentuk bottom ketika yang kayak tadi kita bahas, supply itu makin rendah tapi demand itu makin tinggi. Jadi orang-orang udah mulai nggak jualan, sedangkan yang pada yakin mulai beli, ya itu pada akhirnya bakal tercermin di harga nanti pada waktunya. Jadi ada potensi patah tren. True, kapannya nggak tahu, kita bantau bareng-bareng. Apa ini? Ada pandangan kalau aset kripto semua hanya berdasarkan spekulasi. Jadi harga naik kalau ada spekulasi. Kalau pandangan dari RR gimana? Ya, mengulangi lagi ya. Intinya nggak semua aset kripto itu wajib eksis. Ada alasannya untuk muncul di pasar, dan yang namanya likuiditas ya setiap orang punya kehidupan masing-masing gitu kan. Kalau alasan mereka untuk investasi itu menjaga kekayaan, melawan inflasi, pengen bisa punya tabungan atau membeli sesuatu yang lebih mahal tapi jadi dibiarin uangnya kerja, ya itu ada banyak sekali kendaraan investasi. Ada yang lebih legit, ada yang risikonya rendah, ada yang risikonya tinggi, ada yang yieldnya banyak, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi memang dari sekian banyaknya aset yang sudah ada di dunia, tambah lagi kripto, di dalamnya kripto ada altcoins, di dalam altcoins ada ribuan yang setiap hari muncul, ya semakin tidak mungkin untuk semuanya itu punya valuasi yang wajar. Makanya spekulasi-spekulasi yang biasanya menaikkan harga hanya untuk kemudian mati. Ada yang melonjak, meroket, orang-orang merasa kayak ketinggalan, aku nggak bisa pensiun dini. Ya tapi kalau kamu masuk sekarang, besoknya udah jadi miskin. Jadi kayak banyaklah aset-aset itu yang muncul setiap harinya. Harus berhati-hati, setiap aset investasi bukan cuman kripto, itu adalah spekulasi. Semua punya opportunity cost-nya. Orang yang nge-hold emas ya, contohnya kayak yang tadi beliau dibahas aja di chart gitu kan, sudah puluhan tahun menunggu, belasan tahun gitu kan. Jadi ada opportunity cost-nya. Mau yang cepat naik tinggi, atau cepat malah turunnya dalam, atau mau yang lama naik tinggi, atau yang lama malah turunnya dalam. True. Ini sebenarnya bahasan yang udah sering banget ya ketika market boring atau ketika apapun itu ya, banyak diperbincangkan tentang hal spekulasi itu. Sebenarnya kata dasarnya itu kan spekulasi. Spekulasi balik lagi ya, kalau menurut saya pribadi sih kalau spekulasi itu based on apa gitu. Jadi kalau kalian udah full analisa dan punya datanya dan udah riset dan lain-lain, apakah itu bisa disebut spekulasi based on itu, atau yang cuman asal masuk beli kucing dalam karung, atau itu aja yang bisa disebut spekulasi gitu. Artinya kayak modal FOMO atau ikut-ikutan, itu full spekulasi jadinya. Nah itu sih, setiap orang pasti pandangannya beda-beda terkait definisi dari itu ya, spekulasi aja gitu. Karena ya kita hidup aja juga spekulasi kan gitu. Kalau kita ngomongin spekulasi gitu, oke, besok kayaknya nggak hujan, nah itu spekulasi. Ternyata hujan besok kan gitu. Jadi kalau kita mau perkecil lagi lingkup itu ya tentang hal spekulasi itu. Jadi balik lagi, makanya kan setiap mau ada investasi itu kalian wajib dior gitu, kalian riset, kalian pahami asetnya, biar nggak masuk ke spekulasi aja. Kalian asal beli asal FOMO gitu kan. Karena si A bilang bagus, si B bilang bagus, saya makanya beli. Nah itu biar nggak kayak gitu aja. Jadi spekulasinya seperti itu. Dan satu lagi sih, kalau saya biasanya di kripto itu kan beli aset tuh ada tujuannya juga dan kebutuhannya gitu. Misalkan asetnya mau saya suruh kerja lagi untuk menghasilkan yield, itu kan jadi ada kegunaannya, ada utilitasnya gitu. Jadi emang saya punya alasan gitu kalau punya aset gitu, kalau nge-hold aset gitu. Jadi suruh kerja lagi, sama aja kayak aset-aset yang lain, kalian mau investasi di mana gitu, misalkan yang menghasilkan return lagi gitu. Jadi itu dia alasan-alasannya gitu. Jadi benar, bukan full spekulasi, oh saya beli nanti berharap nih nanti jadi 5x lah, jadi 5x di tahun ini gitu misalkan. Nggak kayak itu aja alasannya gitu. Jadi kalau kayak itu aja alasannya mungkin masuk ke spekulasi aja gitu. Karena dari kenaikan harga aja, wah kayaknya 5x nih tahun ini gitu. Itu sih balik lagi ya, semua hal bisa dikatakan spekulasi tergantung sudut pandang kalian masing-masing. Oke, kita lanjut lagi. USD emas saham, emas piala
Yang beli 10, kok tumben emojinya muncul? Iya Sekarang ya? baru sadar aku. Muncul sekarang Belinya emojinya. 10 tahun lalu. 10 tahun lalu tuh 2016. Wow. Keren. Mia Langsung Beban. dibalas. Saatnya short nomor. Damai. 10 tahun loh guys. Nah itu kalau base-nya emang mau invest ya time frame-nya emang harus panjang gitu. Time frame-nya emang harus panjang, belinya pas lagi bukan pas lagi melonjak-melonjak seperti sekarang gitu kan. Pas lagi ada mayam aja gitu. Memang seperti itu seninya investasi ya. Do nothing but loss gitu. But win gitu. itu seninya sih. 10 tahun loh itu Mia Beban. Apa sih namanya Mia Beban nih? Anak Mobile Legend banget ya. Kripto sama kayak saham sebenarnya. Sebagian besar token iya, karena biasanya mereka ada perusahaannya, teknologi, karena fokusnya kan bikin blockchain, atau bikin protokol, atau bikin infrastruktur. Jadi jatuhnya kayak startup tech, ya kan. Dan aset kriptonya tuh jadi kayak dianggap seperti saham. Padahal bedanya adalah kalau di saham tuh biasanya karena dia terregulasi, dan dia itu ada landasan hukumnya, biasanya aset-asetnya itu ada kepemilikan yang udah jelas, tertera secara tertulis. Sedangkan kalau kripto, koin atau token biasanya sih tidak menegakkan kepemilikan itu secara jelas. Karena ada banyak entitas-entitas yang nanti nggak jelas intinya kalau megang ini apakah jadi shareholder atau enggak, kayak gitu. Tapi ke depannya sih bakalan itu ditegasin lagi sih, soalnya kan dari segi regulasi udah pelan-pelan nih, pelan-pelan udah mulai diregulasi gitu kan. Menurut saya sih ke depannya bakal ada sih itu. Dan dari untuk penjelasan. Project yang native kriptonya juga udah berusaha. MetaDAO berusaha, terus ada Colosseum Solana itu juga berusaha untuk menyatukan gitu kan, bahwa aset kripto ya punya kepemilikan atas apa? Atas revenue, atas jaringan atau governance doang. Kan kebanyakan biasanya itu off chain dan jadi nggak ketahuan jelas siapa yang punya. Akhirnya kalau pengen ngeklaim, komplain atau gimana ya nggak ada landasannya untuk bisa ngegugat gitu. True. Mungkin nanti itu ada di ketika momen tokenisasi udah banyak sih dia. Pas saham udah masuk on-chain, jadi TradFi, orang-orang TradFi juga udah masuk on-chain. Dia juga mempertanyakan hal-hal seperti itu kan. TradFi lebih ke legal, dia udah biasa ya permainan fundamentalnya. Jadi dipertanyakan, habis itu industrinya makin berbenah. Ya harapannya kayak gitu sih perkembangannya. Tapi emang itu kalau dibilang kayak saham ya itu dari sisi yang tadi David bilang. Kalau dari sisi jenis tokennya mungkin beberapa ada yang capture value-nya kayak saham, maksudnya kayak ada pembagian dividen, habis itu ada kayak apa yang diuntungkan dari segi token holder, entah itu kayak buyback gitu atau apa gitu. Jadi ada sistemnya. Nah seperti itu gambaran dari segi token. Oke guys, sudah sejam. Jadi Udah kita kerasa bakal tutup dengan beberapa pertanyaan dan komentar yang ada di sini. Yang mulai RR jagoan dunia kripto di bagian tengah negara timur bijaksana. Bang Henry Jaya. Jadi Somnia sebenarnya menarik nggak sih? Mereka selalu pameran 50.000 TPS. Wak. Kalau kita ngelihat dari monatnya 10.000 TPS saja sih masih belum kesentuh ya. Karena kan itu kapasitas dari segi supply. Sedangkan demand itu harus ada beneran gitu. Kapasitasnya boleh segede ini. Tapi kalau nggak ada demand yang masuk, ya belum terbukti benar-benar. Akhirnya ya kalau misalkan kita bandingin, bukan cuma Monat atau Somnia aja sih, tapi lebih ke segi infrastruktur kriptonya itu yang skalanya sekarang udah sangat-sangat tinggi. Beda sama yang dulu. Kalau dulu skalanya terbatas, tiba-tiba demand-nya banyak, akhirnya wah ayo cari scalability, cari L2, cari modular, cari ini, tiba-tiba harus meningkatkan infrastrukturnya. Kalau sekarang infrastrukturnya lebih ready dulu, skalanya ditinggiin, jadi kalau nanti tiba-tiba demand dan adopsi mainstream itu masuk, udah siap ditampung. Itu.
True. Oh ini yang tadi kayak tweetnya Sizi deh. Goreng-gorengan gurih-gurih nyoi. Itu seperti energi. Kayak sempat narasi itu ada deh. It's seperti Minyak. gas ya, minyak. Kayak Jupiter hype BNB itu kan bagus tapi turun. Tapi kenapa saham baik big atau low cap naik? Kripto turun 90%. Wah saya nggak mantau saham. Kenapa tuh beliau deh? Gak tahu sih kalau Kalau emasnya paham kenapa. Kalau sahamnya nggak tahu. Karena biasanya kalau orang pada lari ke emas bukan untuk wah melawan inflasi, enggak. Wah mencari gain, enggak. Mereka larinya karena mengamankan duit. Kalau mencari gain atau mencari profit, mencari cuan, return, itu biasanya kan cari ke yang lebih berisiko tinggi. Jadi salah satunya ya ada kayak emas, ada kayak Bitcoin, ada kayak altcoins gitu. Jadi kalau lari ke emas paham, orang pengen aset mereka, kekayaan mereka at least aman dulu gitu di tengah gonjang-ganjing geopolitik dan ketidakjelasan dunia. Makanya pada kabur dari aset-aset yang dijamin sama pemerintah. Mereka lebih percaya oke lah, nggak ada pemerintah yang bisa dipercaya, saya pegang emas aja. Jadi kalau saham kurang tahu. Tergantung sih ini sahamnya yang di mana maksudnya ya. Di US kah atau di ya karena Indo? kalau saham Eropa itu justru malah lagi lebih outperform dari sahamnya AS karena orang pada keluar juga dari pasar. Atau Venezuela kah yang kemarin baru ditangkap itu nge-pump marketnya. Nah di pertanyaan selanjutnya nih, apa market udah nge-price in crisis? Atau saham Greenland. Saham Greenland mah ada ininya. Nggak mau nyebut dah, bahaya. Enggak, kalau price in crisis kok malah serok saham ya, bukannya nyari yang lebih aman ya? Enggak sih. Kalau saham hitungannya kan high risk kan. Iya. Kalau krisis ya orang-orang nggak ngambil yang high risk gitu. Jadi biasanya ke gold. Nah kalau gold yang price in karena spekulasi orang-orang ada krisis dan lain-lain, ketegangan geopolitikal, itu wajar goldnya pumping gitu. Ya, Kalau atau saham surat utang. Ya, surat utang juga. Gitu. Kalau ini saham tergantung ya. Setiap negara beda-beda soalnya. Di Indo juga kemarin ada penurunan juga, ada penurunan biasa. Tapi nggak semua kok. Sama halnya dengan kripto. Kalau dibilang kripto turun 90%, mungkin yang big capnya masih bertahan. Gitu. Nggak yang seperti altcoin yang sangat terbantai gitu kan. Ada yang sangat terbantai, ada yang masih bisa nahan gitu. Tapi emang kondisi overallnya masih turun. Dia apakah RR masih open member Kim Jong Un 2806? Kalau di website sih udah enggak. Sudah closing ya dia. Di website. Nah, aku malah Apa gimana tuh? ya. Kayak di website udah nggak ada deh. Kalau kita buka. Ini nyimpan apa nggak di sini? Tapi masih kita ada kok yang di Discord dan konten-konten para member masih ada kita. Ya lemot sekali internetnya guys. Ya internetnya lemot banget ya. Website kita yang lagi Emang selalu gitu kalau udah lewat sejam. Oke kita lanjut dulu. Soalnya nggak mau berbuka guys. Apakah underperform BTC dan kripto berpotensi mengulangi tulip bubble? Jadi apakah underperform Saya BTC sih dan kripto? Underperformnya BTC dan kripto berpotensi mengulangi tulip bubble. Hah? Maksudnya gimana ya? mungkin yang bubble lanjut dari kemarin kali maksudnya. Soalnya kan biasanya bubble karena pecahnya ya karena mengembang dengan besar kan. Sekarang kan lagi nggak mengembang nih. Mungkin maksudnya ngelanjutin dari yang kemarin. Oh, Jadi bener-bener cerminannya itu dia. 2023 itu ya udah gitu loh. Dari Masih 2021 sih. hancur, terus udah pulih lagi setelah FTX collapse 2023, 2024. 2025 sih sideways doang ya. Terus BTC 126k jadi sana kayak bubble. Iya, enggak sih kalau definisi bubble-nya enggak sih. Kalau dari penurunan yang sekarang ya, dan kemarin juga enggak se-euforia itu kok, enggak segila itu kok kenaikannya dari kalau kita Melania sih paling euforianya. Kalau yang pas $126.000 BTC itu enggak, malah kalau orang-orang BTC-nya lebih ke kayak khawatir nih bener nggak nih gitu loh, lagi uptrend apa ini belum saatnya karena pasar masih perlu ini apa namanya
memantau ketidakpastian makro sama geopolitik. Kalau pas awal tahun 2025 itu baru bener-bener kerasa euforianya dari segi Trump sama Melania. Kalau yang Trumpnya kan bener-bener make money banyak banget untuk berbagai trader ya. Bahkan yang telat pun cuan gitu kan. Yang beli di atas pun naik. Kalau Melania beda. Kebalikannya itu kontrasnya dari si Trump, dan itu akhirnya ya merusak sentimen, akhirnya banyak yang rungkat, dan beberapa bulan kemudian 10-10 yang tadinya mungkin pengen balas dendam dari kerugian Melania, leverage kena di 10-10 kemarin. Jadi mungkin nggak ada sisa duit lagi sih. Akhirnya ya kejam. Sisa duitnya mungkin dipakai buat beli hadiah, karena kemarin akhir tahun mungkin musim liburan, at least masih ada yang tersisa, dan bulan ini awal-awal jadi belum ada banyak amunisi. Terus ketidakpastian geopolitik, lari ke emas sama aset-aset yang relatif lebih aman dulu, jadi akhirnya ya underperformnya ya lanjut aja terus. Apalagi kemarin juga mungkin gara-gara dipikir 2026 bagus ya outlook-nya, karena tiba-tiba di awal tahun kan rally, mungkin masuk leverage lagi kali ya. Kan sering ya aku ngeliat kalau orang trader itu pengennya balas dendam. Udah rugi, rungkat. Oke nih pembalasan dendam terakhir, kita masukin sini rata kanan, terus ternyata jadi kena likuidasi lagi gara-gara ngelong di saat yang tidak tepat. Dan nanti menurut saya ya, kalau lanjut ke pertanyaan yang kayak berkaca tadi tanya soal patah tren, menurut saya yang bakal terjadi adalah nanti penurunan harga itu bakal bikin orang yang sekarang kalau kita ngeliat di futures masih pada ngelong, karena merasa oh ini udah bottom, ini ada potensi balik, ini ada potensi bottom. Nah, menurut saya nanti turun makin dalam, orang pasang short squeeze itulah yang akhirnya bakal memantulkan pasar. Nah, entah apakah bakal mantul terus langsung lanjut naik atau cuman dead cat bounce atau enggak, ya itu pertanyaan nanti. Cuman trader biasanya gitu, kalau udah di bawah banget baru mereka pasang short saat yang tidak tepat. Udah ketakutan banget baru pasang short. Oke, lanjut lagi. Bang analisakan koin Cerebro. Terima kasih. Bang analisakan koin Cerebro nyangkut di harga 350, apa bisa naik lagi? Waduh, itu udah lama banget itu AI. Iya. Soalnya sekarang AI udah berpindah dari yang dulunya gimmick kan apa ya, agent ya kan, sekarang udah pindah ke infrastruktur. Benar-benar bikin kayak inference bisa yang desentral, terus training model itu bisa yang desentral. Terus ada yang juga dari perusahaan-perusahaan kripto pun kayak miners Bitcoin, itu sekarang servernya bukan cuma buat mining Bitcoin, tapi buat dijualin data servernya ke perusahaan-perusahaan AI. Jadi ya udah beda sih larinya liquidity-nya ya dari segi narasi AI itu. Itu kan awal-awal apa sih beli yang sebelum Cerebro itu, yang paling pertama? Apa itu? GOAT ya. GOAT, Cerebro, ya XBT. Waktu narasi sekejap aja itu waktu itu. Dan pas juga kan lagi meme season juga di Solana ya. Kalau di nyangkut di harga, nggak tahu harga sekarang berapa, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Itu udah narasi jadul yang memang narasi cepat berganti, dan itu emang pas lagi meme season di Solana, jadi wajar waktu itu euforia naiknya gila-gilaan. Tapi kalau sekarang nanya titik comeback-nya, ya mungkin probabilitasnya lebih kecil ya. Kayak dulu sempat ada apa gitu sampai ngedown gitu si Cerebro-nya. Iya, udah rilis lagu kan? Drama Foundernya waktu itu. Oh iya, Drama Founder. Cerebro itu yang rilis lagu dia di Saking Spotify ya. Agak lupa. Pokoknya itu dah. Minum obat komik, waduh, minum obat komik. Udah bang, tiap malam bang. Tapi tetap batuk. Makanya aku disebur Wales BTC. Etaf ada juga. Apa itu maksudnya? Nggak tahu. Ini kebanyakan komiksnya. Tapi aku bukan komik sih, apa namanya? Woods. Aku sukanya yang Woods. Oh, yang tadi batu itu ya maksudnya ya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk live stream kali ini. Udah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Thank you banget yang udah nemenin guys. Dan thank you teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan, dan yang buat nonton live stream ulang atau yang nggak sempat hadir hari ini, semoga bisa kita temenin di minggu selanjutnya. Kita akan live stream setiap hari Sabtu, jadi jam makan siang kalian ada yang menikmati. Dan kalau kalian punya pertanyaan tidak terjawab di hari ini, bisa kalian join di Discord atau Telegram Republik Rupiah. Ya guys, sampai jumpa di live stream selanjutnya. Thank you guys. Cheers.